Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Kali ini, saudara-saudara sekalian, kita akan mengulas sedikit tentang salah satu tokoh yang cukup kontroversial dalam sejarah Islam. Pengikutnya banyak, tapi yang mengkritiknya juga banyak. Namanya Ibnu Taimiyah, yang kita kenal. Dia punya banyak sekali karya yang punya pengaruh. Dia seorang ulama, kita tidak mengingkari kealimannya, dan saya tidak pernah dalam beberapa tulisan saya mengingkari kealimannya. Saya mengatakan beliau adalah ulama muslim, punya kontribusi, tapi dalam saat yang sama juga kita tekankan bahwa beliau punya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dan ingat bahwa akidah itu adalah fondasi agama. Karena itu, sebagian orang merasa tidak begitu nyaman dengan sebutan Syekhul Islam yang disematkan kepada beliau ini. Mengingat kesalahan-kesalahannya dalam bidang yang sangat fundamental menyangkut ajaran agama, yaitu akidah. Kita tidak akan mengulas penyimpangan-penyimpangan Ibnu Taimiyah itu di video yang singkat ini. Barangkali kita akan mengulasnya di video yang lain untuk men-trigger diskusi ya. Saya sudah menampilkan juga di akun media sosial saya terkait buku ini, Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyan. Mungkin nanti akan kita ulas untuk membuktikan penyimpangan-penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah. Nah, kemudian ada juga buku yang sempat saya tampilkan juga, buku yang secara sharih menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam. Yang perlu saudara-saudara catat, orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam itu tidak menafikan kealimannya, tidak menafikan kontribusinya, tidak menafikan kemuslimannya. Sudah pasti itu. Tapi yang dikritik itu adalah kita sekarang menjumpai pengikut-pengikutnya yang seolah-olah kalau Ibnu Taimiyah berkata, maka itulah ajaran Islam. Karena dia adalah Syekhul Islam. Seolah-olah pandangan Ibnu Taimiyah itu dalam berbagai masalah menjadi perwakilan dari Islam itu sendiri. Nah, karena banyaknya orang-orang berpandangan semacam ini, maka saya kira penjelasan seputar kekeliruan Ibnu Taimiyah itu penting dikemukakan sebagai sudut pandang penyeimbang, supaya orang nggak begitu fanatik dengan sebuah atau dengan seorang tokoh ya. Sekarang saya ingin membacakan satu penilaian, saya kira ini sangat objektif ya, menyangkut Ibnu Taimiyah supaya disadari oleh kedua pihak sekaligus. Para pendukungnya, para pengkritiknya. Oke, kita ingin bersifat objektif terhadap seorang alim. Para pendukungnya sudah pasti dari kalangan Salafi Wahabi ya. Saudara kita Salafi Wahabi memandang bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam seolah-olah satu-satunya. Sehingga apapun yang dikata Ibnu Taimiyah, kemudian orang mengkritiknya, seolah dia mengkritik hal yang dasar dalam ajaran Islam. Nah, jangan sampai begitu ya. Ini saya kutipkan dari Syawahidul Haq fil Istighatsah bi Sayyidil Khalq, karangan Yusuf An-Nabhani, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masalah kita sekarang itu sebetulnya dengan pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah yang suka menyesatkan kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu ya, para sufi. Sementara kita itu tidak pernah mengkafirkan. Sebagian di antara mereka ada yang mengkafirkan. Dan kita membaca teks-teks itu. Mungkin nanti akan kita bacakan teks-teks itu. Sementara kita, kaum Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah mengkafirkan Ahlul Qiblah. Jadi fanatisme terhadap ketokohan itu sebetulnya ingin kita koreksi ya. Jangan sampai sebutan Syekhul Islam itu seolah-olah menutup kesalahan-kesalahan fatal Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah yang sangat fundamental ya. Kata Syekh An-Nabhani, ya'lam annal imam Ibn Taimiyah huwa fil ilm kal bahril ajaj al muttalatim bil amwaj. Ibnu Taimiyah itu dalam keilmuan seperti lautan. Lautan ini menggambarkan keluasan pengetahuan. Memang sulit diingkari, Ibnu Taimiyah itu orang yang berwawasan luas. Anda lihat saja karya-karyanya itu. Dan kita tidak mengingkari itu loh. Kalau kita menafikan penyebutan Syekhul Islam dari Ibnu Taimiyah, kita tidak mengingkari karya-karyanya, kebesaran jasanya, kita tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya. Yang ingin kita tolak adalah pemikirannya secara spesifik dalam masalah akidah.
Karena ini sekarang banyak dua tanda petik meracuni para pengikutnya. Seolah meyakini ini adalah akidah Islam, padahal ini ternyata adalah penyimpangan dari ajaran Islam. Dan nanti mungkin bisa kita bahas ya. Kal bahr al-ajaj al-muttalatim bil amwaj, yang disertai ombak. Ombak ini kan kadang membahayakan ya. Lihat permisalan itu, lautan yang dipenuhi ombak. Fahuwa taratan yulqil lu'lu' wal marjan. Terkadang Ibnu Taimiyah itu menampilkan mutiara, begitu ya, berlian dan mutiara, sesuatu yang berharga, dan itu banyak. Harus kita akui. Hal positif dari Ibnu Taimiyah itu jauh lebih banyak ketimbang negatifnya, ya. Mutiara, wa taratan yulqil ahjar was sadaf. Tapi terkadang juga dia menampilkan bebatuan, kerikil-kerikil, bebatuan, karang juga, bebatuan dan karang. Artinya ada sesuatu yang benar-benar berharga gitu ya dari keilmuannya itu, tapi ada juga yang kadang-kadang berbahaya. Wa taratan yulqil aqdar wal jiyaf. Tapi terkadang juga dia itu menampilkan kotoran, aqdar itu kotoran, wal jiyaf dan bangkai. Lihat, ini permisalan sangat adil sekali. Kata beliau, Ibnu Taimiyah itu, dengan seluruh keilmuannya, kita harus hati-hati. Dia itu kadang ngasih mutiara, kadang-kadang ngasih bebatuan. Artinya kalau bebatuan ini sifatnya biasa aja mungkin ya. Nggak begitu bahaya banget, nggak istimewa banget, begitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, ada di antaranya itu kotoran dan bangkai. Bukan saya ngomong ya, saya hanya mengutip. Nah, dugaan saya ya, maksud beliau kotoran dan bangkai itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya. Karena itu masalah serius, tapi pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah kadang-kadang mengabaikan hal itu, menyangkanya itu adalah penjelasan yang hak, itulah penjelasan akidah Islam, padahal itu penyimpangan. Nah, buku ini sendiri ditulis untuk mengkritik Ibnu Taimiyah sebetulnya masalah istighatsah bisayyidil khalq, istighatsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawassul istighatsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah, dan beliau berusaha untuk mengkritik Syekh An-Nabhani ini. Wa taratan yulqil aqdar wal jiyaf walakin sifatuhu ula, tapi sifatnya yang dominan, wal jamilah yang dan indah, sifatnya yang pertama itu yang memberikan mutiara itu, wal jamila hiyal ghalibah alaihi, itulah yang mendominasi. Lihat, ini objektif sekali. Jadi sisi kebaikan Ibnu Taimiyah itu sebetulnya banyak ya. Tapi ada dua tanda petik bangkai dan kotorannya. Kita pengen ngebersihin itu aja gitu loh. Dan bagi kami gitu ya, dengan adanya ajaran-ajaran yang diilustrasikan seperti bangkai dan kotoran ini, sangat sulit untuk menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Bagaimana mungkin kita menyematkan gelar agung seperti itu kepada sosok yang pandangannya sendiri menyangkut akidah, padahal dia adalah fondasi agama, bermasalah. Syekhul Islam yang kita kenal seperti Syekh Zakaria Al-Ansori, akidahnya lurus, keilmuannya matang, karyanya diterima secara luas, dan diakui kealiman oleh banyak ulama. Sementara Ibnu Taimiyah akidahnya bermasalah. Tapi tetap kita katakan huwa alim min ulama'il muslimin. Oke, falahu sifatan, maka dia punya dua karakter. Sifatun mahmudah wahya sifatu imamiyatihi fil ilm. Ya, pertama sifat terpuji yaitu soal imamah atau keimamannya dalam pengetahuan, an-nafi yang bermanfaat, wahyal ghalibah alaihi, dan itulah yang mendominasi. Jadi banyak ilmu yang bermanfaat dari Ibnu Taimiyah itu sendiri. Jadi dosen saya dulu pernah membahas buku beliau yang cukup bagus ya dalam kajian filsafat Islam, Darut Ta'arudil Aql wan Naql. Nah, itu juga kita akui gitu loh. Kita tidak mengingkari kebaikan itu sebetulnya ya. Tapi bagi orang fanatik itu kan kadang-kadang kritik setajam apapun, sehalus apapun tetap aja dipandang. Ada mencela Ibnu Taimiyah, ada mencela Syekhul Islam. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Wahyal ghalibah wa biha yastahiqqul mad, dan dengan kebaikan itu dia berhak untuk mendapatkan pujian dengan ilmu yang bermanfaat itu, dan itu banyak, kata Syekh Nabhani. Wa ma tamadahtuhu fi kalami fa innama amdahuhu li ajriha.
Kalau aku menyanjung Ibnu Taimiyah dalam perkataanku dalam buku ini, kata beliau, aku menyanjungnya itu karena kebaikan itu, karena ilmunya yang bermanfaat itu. Lidza kama madahu lidzalika katsirun min akabir ulama il-madzahibil arba'ah. Sebagaimana beliau juga dipuji oleh banyak ulama dari 4 mazhab dalam hal yang bermanfaat dan tidak memiliki penyimpangan. Di dalam masalah fikih, ya, ulama-ulama dari Syekhul Islam itu karena punya jasa besar. Beliau punya Majmu' Fatawa misalnya, dalam ilmu keislaman yang lain, dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, dalam masalah keagamaan yang lain. Beliau punya jasa dan dipuji oleh banyak ulama. Tapi ada juga wasifatun madmumah. Tapi ada karakter yang tercela. Wahia sifatu imamiyatihi bibida'ihil ma'lumah. Sifat yang tercela ini gara-gara bid'ahnya yang sudah diketahui, bukan jadi rahasia lagi. Wabiha yastahiqqud dzam, dan dengannya dia berhak mendapatkan celaan. Celaan gara-gara bid'ahnya ini dalam masalah akidah secara khususnya, atau hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibahas tuh, udah banyak dibahas oleh para ulama. Mungkin nanti akan kita bahas juga ya satu persatu. Wali ajliha tarani adumuhu tab'an liman dhammahu 'alaiha min ulama'il madzahibil arba'ah. Karena itu, kata Syekh Nabhani, mungkin engkau juga akan melihatku mencela Ibnu Taimiyah sebagaimana beliau juga dicela oleh ulama 4 mazhab dalam masalah-masalah yang menyelisih ijma ulama ini, terutama masalah akidah, begitu ya. Tahdziran lil muslimin, demi mewaspadai umat muslim, min ayat tabi'uhu 'alaiha wa rahmatan bihim wa syafaqatan 'alaihim. Sebagai bentuk mewaspadai kaum muslim dan kasih sayang terhadap mereka, kita mentahdzir gitu ya Ibnu Taimiyah, supaya orang tuh nggak terpedaya. Ini orang alim, orang besar, khawatir kalau nggak kita ingatkan, yang berupa ajaran-ajaran menyimpang pun mereka ambil, begitu. Jadi nggak ada salahnya mengkritik Ibnu Taimiyah, itu sudah dilakukan oleh banyak ulama dan kita pun mengikuti mereka, begitu ya, bukan mengada-ngada. Wa syafaqatan alaihi min an yakhadi'u bisakharif kalimatihi, supaya mereka tidak tertipu dengan keindahan kalimatnya. Al-munammaqah fayahu bimuhawi zallatihil mumtahiqah, wa kadzalika yuqal fi haqqi tilmi Ibnu Qayyim. Begitu juga dengan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Ibn Abdul Hadi, wa in kana istihqaq Ibnu Qayyim lil madh akthar, sekalipun kata beliau kalau Ibnu Qayyim itu lebih banyak layak untuk dipuji, li kathrati muallafatihi nafi'ah, karena banyaknya karangannya yang bermanfaat. Fa iyyaka ayyuhal muttali' ala kitabi hadza an tadhun wuqa' tanaqul min hadhihi al-jiha fi kalami aw kalami man tabi'ah. Jangan sampai engkau mengira bahwa aku tuh kontradiktif, sekali mencela tapi sekali memuji. Dan sekarang itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Ada ulama-ulama yang ketika menggelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu karena melihat kontribusi-kontribusi positifnya dalam bidang keilmuan Islam yang lain. Tapi ada juga ulama kok di saat yang lain itu membid'ahkan, memasukkan Ibnu Taimiyah sebagai ahlul bid'ah ketika melihat pandangan-pandangan keagamaannya yang bermasalah dalam akidah atau hal-hal yang menyelisih ijma ulama. Jadi kalau kita mau bersikap adil terhadap Ibnu Taimiyah, saya kira pandangan yang disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani ini sudah sangat adil, bahwa kita ini semuanya, mau pelajar yang beraliran Asy'ari, Maturidi, Salafi, Wahabi, perlu menghormati ulama kita. Ibnu Taimiyah adalah seorang alim min ulama'il muslimin. Dia punya jasa besar, kontribusi besar, tapi ingat dia juga punya kesalahan-kesalahan besar. Dan kalau kita melihat kesalahan-kesalahan besar itu, Ibnu Taimiyah belum bisa disebut sebagai Syekhul Islam, meskipun dia adalah salah seorang ulama dalam sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.